Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Shadaqallahul 'adzim. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang sholawat dan keutamaannya. Dari ayat yang tadi dapat kita artikan bahwa innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu yusalluna 'alan nabi, bersolawat atas Nabi. Di sini dari potongan ayat tersebut, Allah sendiri dan para malaikat bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Lalu perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW dan sampaikanlah salam kepadanya. Jadi di sini dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam kepadanya. Karena sholawat kepada Nabi telah disampaikan juga atau dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat. Walaupun dengan konotasi yang berbeda, sholawat kita dan sholawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, namun tetap saja dalam penyampaiannya sama, yaitu sholawat. Sholawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi merupakan sholawat ampunan untuk Nabi. Jadi Rasulullah itu sudah mendapat ampunan dari sholawat-sholawat yang telah Allah berikan kepadanya. Lantas para malaikat bersolawat kepada Nabi untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah mengampuni Nabi, Allah bersolawat untuk mengampuni Nabi, dan para malaikat bersolawat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad SAW. Lalu solawat kita adalah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga mendapatkan ampunan dari Allah atas selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, selawat merupakan penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mengapa demikian? Karena dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW secara istiqomah terus menerus, maka Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya
seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW atas dasar cinta kita, maka kita pasti akan bersama Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Dan maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga memberi kasih sayang kepada kita karena kita telah menyayangi orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan sholawat yaitu menjadikan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Karena kita ini hanya sebutir debu dengan dosa yang setinggi gunung. Dalam artian kita ini tidak bisa mengandalkan ibadah-ibadah kita, mengandalkan kebaikan-kebaikan kita ketika nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa kita ini jauh lebih besar daripada amal-amal yang kita buat. Terkadang kita berbuat amal kebaikan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sendiri mungkin masih belum ikhlas, masih belum bisa merasakan bahwa ibadah kita bukan hanya semata-mata untuk Allah, tapi kita masih meminta untuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sendiri memberi kita semua yang terbaik tanpa meminta imbalan apapun. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah, kita masih berharap-harap atas surga darinya. Maka dari itu kita perlu mendapatkan syafaat Rasulullah, karena doa Rasulullah SAW kepada Allah tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kita sering-sering membaca sholawat, kita istiqomah membaca sholawat, maka Rasulullah SAW akan memintakan ampunan untuk kita, akan mensyafaati kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka kita akan dibebaskan ketika nanti di hari akhir dari siksa-siksa yang Allah berikan kepada orang-orang yang zalim ataupun yang kafir. Dan selanjutnya, sholawat merupakan amalan yang dapat menjadikan doa-doa kita cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti apa? Dulu saya pernah diberikan nasihat oleh guru saya bahwasanya ikatlah, buntellah doa-doamu dengan cara diberi sholawat. Dalam artian kita di awal sebelum kita berdoa, kita membaca sholawat, dan nanti di akhir kita juga membaca sholawat. Dan lebih baik lagi ketika kita bersolawat, tapi kita juga berdoa dalam hati kita. Seperti kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kita berdoa panjang lebar, gak apa, kita berdoa misal ingin kaya raya secepat mungkin, lalu kita tutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu kita tutup doa tersebut. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepat menerima doa-doa kita. Selanjutnya, sholawat dapat menenteramkan hati kita. Jika masih ada yang tidak percaya sholawat itu dapat menenteramkan hati, maka datanglah ke majelis-majelis sholawat. Maka di sana nanti akan kalian temukan ketentraman hati seperti apa sih yang didapatkan oleh orang-orang yang suka bersolawat. Yaitu diantaranya kita bersolawat kepada Allah, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan perasaan hati yang senang, tenang. Dan di majelis-majelis itu juga banyak diiringi musik-musik yang konotasinya untuk pengiring kita bersolawat. Jadinya
kita jadi lebih enjoy dalam bersolawat, kita jadi lebih merasa asik dalam bersolawat. Maka dari itu, marilah kita sering-sering bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, sholawat ini merupakan perintah langsung dari Allah, dan Allah sendiri juga yang melakukannya. Allah sendiri yang mencontohkannya. Seperti pada ayat yang pertama tadi, sholawat hanya sholawat saja yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah sendiri juga melakukannya. Allah memerintahkan kita sholat. Apakah Allah sholat? Allah memerintahkan kita berpuasa. Apakah Allah berpuasa? Lalu ketika Allah menyuruh kita haji, zakat, dan lain-lain, apakah Allah melakukan itu semua? Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah sendiri juga memberikan contoh, dan Allah sendiri juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi alangkah baiknya jika kita terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan istiqomah membaca solawat. Kita berniat untuk mendapatkan ridho dari Allah dan ridho dari Rasulullah SAW. Semoga nantinya kita dapat diakui menjadi umat Rasulullah dan juga mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.